lumur pakai. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini kalau orang yang kalau kesah menerima musibah itu lantaran dia ada sadar akan dirinya gitu Pak Bah. Ada ya. Iya, Mohon penjelasannya. jadi sebenarnya kalau kesah itu ya bolehlah kita hubungkan dengan amarah yang tidak terkendali. Jadi sebenarnya makrifat itu hilang ketika kita marah yang berlewatan. Marah lantaran jadi harta benda kita hilang ke apa atau sesuatu masalah. Lalu kita marah berlebihan tadi sehingga tidak terkendali diri. Itu dinamakan makrifat. Apa? Makrifat tadi hilang. Jadi sebenarnya ketika kita kena musibah, ada masalah, lalu kita marah yang berlebihan, nah itu yang menyebabkan makrifat tadi hilang. Hilang makrifat tadi. Nah, yang dulu kita bermusyahadah bahwa semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Dulu kita bermusyahadah, kita pandang bahwa semua hanyalah zat Allah. Semua adalah sifat Allah. Pas kita dapat musibah tadi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak cepat-cepat kembali, hilang ma'rifat tadi. Nah, kesadaran diri kita tadi hilang, lantaran diri kita tidak terkendali. Maka dari itu cepat-cepat kembali tadi, cepat-cepat sadar. Nah, kalau kita marah berlebihan, kena musibah dan lain sebagainya, nah, diri sudah kada terkontrol lagi tadi. Sudah marah yang berlebihan, hilanglah makrifat orang tadi. Ketika dia sudah marah yang berlebihan, hilang sudah. Nah, jika orang Banjar itu mudah sekali hilang makrifat tadi ketika kita marah yang berlebihan. Apalagi dendam yang berlebihan di diri atau di hati kita tadi. Karena itu melunturkan daripada makrifat tadi. Ya, namanya musibah pastilah terjadi pada diri kita tadi. Nah, pasti terjadi tadi. Cuma bagi orang makrifat tadi, banyak sedikitnya dia akan cepat meredam daripada amarah daripada diri tadi, gejolak diri tadi. Dia akan cepat kembali, sadar dirinya bahwa semua tadi hanyalah apa perbuatannya itu. Ya, memang mudah kita mengucap nih. Kalau di sini ya mudah. Kalau sudah kita timpa musibah, kita ditipu orang macam, nah, maka cepat-cepatlah kita kembali kepada Tuhan tadi. Kembalilah semuanya kepada aku, jar Tuhan tadi. Cepat-cepat kita kembali. Nah, jadi memang itulah kelalaian kita tadi di dalam musibah tadi. Kita senang, lupa dengan Tuhan. Pas giliran kita dapat musibah, dapat bala, nah ini kita kadang-kadang bisa gejolak emosi atau amarah kita meningkat tadi, timbul. Bila kita sudah marah, nah inilah sudah jadi setan diri kita. Nah, sudah jadi setan. Kalau kita amarah, nah di dalam lapangan tadi, di medan lapangan, kalau kita marah, dilandasi amarah yang tinggi, kita laksana setan. Kita berhadapan dengan orang marifat terumbang-ambing kayak buih di lautan. Nah, bila engkau tadi berhadapan dengan orang tasawuf atau orang makrifat tadi, dengan dia sabar, dia tenang, nah, maka hancurlah segala ilmu pengetahuan kita tadi. Hancur diri kita bila dalam keadaan marah yang besar, yang tidak bisa menerima musibah yang terjadi pada diri tadi, kita langsung marah. Tapi marah tidak terkendali tadi, marah membabi buta. Nah, marah membabi buta tadi. Nah, maka celakalah diri kita tadi karena makrifat tadi hilang. Nah, bila engkau, ini resepnya tadi, bila engkau terdapat musibah atau bencana, ataupun insan manusia atau makhluk tadi hendak menyakitimu, asal engkau dalam keadaan makrifat,
dalam keadaan sadar, tenang, maka tak ada satupun yang bisa menyakiti dirimu kecuali daripada Tuhanmu. Nah, tetapi bila kita gelisah tadi, nah kita yang rusak. Kita yang rusak tadi. Nah, jadi istilahnya, kalau orang ma'rifat tadi dia mampu mengendalikan dirinya, seperti air yang tak ada gelombangnya tadi. Dia tenang, damai, menghadapi situasi kondisi yang mencekam. Nah, musibah tadi mau dibunuh orang misalnya. Misalnya mau dibunuh orang. Tapi dia sadar dan ingat kepada ma'rifatnya tadi. Tentu lebih bermanfaat daripada dirinya yang tidak terkendali. Ini lebih bermanfaat tadi. Semuanya akan jatuh tersungkur di hadapannya tadi, karena ma'rifatnya kepada Tuhannya tadi. Karena semuanya tadi, semuanya daripada Allah. Yang baik, yang buruk, yang hendak merusak, dan lain sebagainya dari Allah juga. Tetapi kalau engkau duluan berma'rifat kepada Tuhan, nah, angin yang begitu besar tadi, engkau dalam keadaan tenang, tak masalah. Ya, anggaplah dirimu di dalam rumah. Engkau dalam rumah, nah, cuma musibah tadi di luar rumah. Nah, jadi tempat yang aman tentunya adalah di dalam rumah Allah. Tempat engkau berlindung tuh di dalam rumah Allah. Bila dapat musibah tadi, cepat-cepat engkau masuk ke sana. Masuk ke rumah Allah tadi. Di sanalah tempat perlindungan. Nah, perlindungan daripada segala makhluk, yaitu musibah, bala, dan lain sebagainya. Masuk ke sana, ke rumah Allah. Karena tempat yang paling aman tiada lain daripada rumah Allah. Masuk di sana. Masuk diri tadi di rumah Allah. Jadi walaupun masalah di luar macam-macam, tetapi kita dalam rumah kan kada jadi masalah. Angin ribut, cuma kita dalam rumah. Coba angin ribut, orang ribut, iya bentar lagi ya. Nah, cuma kita di luar rumah. Nah, jadi saran kita tadi, hendaklah kita untuk menjaga wilayah diri ini tidak keluar dari wilayah Allah, atau dalam kata lain, tinggallah di dalam rumah Allah, di Baitullah tadi, tinggal di sana. Karena engkau di dalam rumah, biarlah orang lain macam-macam, cuma engkau di dalam rumah. Ya, orang di luar rumah silahkan orang bertengkar kah apakah, ribut kah, segala macam, engkau di dalam rumah. Karena tempat perlindungan, segala tempat musibah dan bala dan lain sebagainya adalah sebagus-bagusnya tempat, seaman-amannya tempat adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam diri tadi. Nah, masuk ke rumah Allah tadi. Nah, jadi kalau engkau hendak berlindung dari segala sesuatu, masuk ke rumah Allah tadi. Biar aja orang di luar ribut. Nah, engkau di dalam rumah juga. Nah, Pak Ahmla tuh di dalam rumah mengairo. Nah, di luar, jangan di luar rumah. Bila di luar rumah kita kena imbasnya. Karena musibah hujan, engkau di luar rumah karena engkau. Tetapi bila engkau hujan deras, engkau di dalam rumah tak apa-apa. Nah, engkau di dalam rumah, apalagi rumah Tuhan, aman. Nah, aman kita tadi. Nah, untuk menjaga aman, hendaklah di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Tempat bernaung, tempat berlindung, dan lain sebagainya. Jadi tempat yang aman dan nyaman tiada lain daripada rumahnya Allah. Ya, mungkin begitu Pak Said Ridwan. Nah, semoga kita tadi jalannya ya tidak keluar daripada wilayah Allah. Dan segala sesuatunya karena Allah yang memberikan baik dan buruk, tanyakan di sana. Nah, qalbu mukmin Baitullah tadi. Nah, tanyakan kepadaku. Ngantuk sudah ya. Nah,
Terima kasih, Bang. Ya, saya mohon tadi lalu diberi jalan petunjuk di sana untuk menyelesaikan segala masalah yang menimpa diri tadi. Kemudian diberi solusi nanti, diberi jalan engkau. Lalu diberi jalan sana, maka laksanakanlah jalan petunjuk tadi. Jadi semuanya daripada Allah juga. Dan adanya musibah ini untuk siapa? Untuk Allah juga. Artinya musibah ini yang sudah terjadi pada diri kita, lewati saja untuk menjalani keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sudah tak bisa dihindari, ya jalani sudah. Artinya sudah kena kepada diri musibah, lalu gunakanlah musibah yang terjadi pada diri ini untuk Allah juga, dan kembalikan semuanya kepada Tuhanmu juga. Jadi sadar-sadar diri kita nih bahwa musibah tadi, kesenangan, kesedihan itu dari Allah juga hikmahnya. Dan adanya musibah yang terjadi sekarang ini kepada diri, gunakanlah itu untuk Allah tadi. Artinya tidak keluar kita daripada perintah dan larangan Allah. Walaupun kita dalam kondisi musibah besar, janganlah keluar daripada wilayah Allah, perintah dan larangan Allah. Dan semuanya pun akan kembali kepada Allah juga. Nah, sekiranya kita cukupkan pengajian kita malam hari ini. Atas segala perhatiannya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan atas segala kehilapan dan kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak, yang bisa menyinggung perasaan dan hati jamaah sekalian, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.